Pernah nggak sih Anda merasa kalau rahmat Tuhan itu kadang ada, kadang nggak ada? Nah, hari ini kita akan sama-sama menyelami sebuah gagasan yang berbeda. Bahwa rahmat itu sebetulnya adalah aliran abadi yang nggak pernah berhenti, yang terus mengalir di setiap momen kehidupan kita. Yuk kita mulai dengan pertanyaan yang bisa jadi mengubah cara pandang kita semua. Coba deh bayangkan sejenak, gimana kalau rahmat Tuhan itu bukan hadiah yang sesekali datang, tapi sebuah kenyataan yang terus-menerus ada, sama seperti udara yang kita hirup setiap saat. Oke, kita bedah definisinya ya. Sumber materi kita menyebutnya sebagai aliran cahaya yang konstan. Nah, ini kuncinya nih. Ini bukan cuma tentang momen-momen spiritual yang wow gitu, bukan. Ini adalah sebuah pengalaman sadar bahwa semua yang terjadi, setiap pikiran, setiap tindakan kita, adalah manifestasi dari kehendak dan kasih Tuhan yang sedang bekerja melalui diri kita. Biar gampang ngebayanginnya, kita akan pakai sebuah metafora yang kuat banget. Sebuah sungai. Coba bayangkan, ada sungai rahmat yang selalu ada di dalam diri kita dan gak pernah kering. Nah, yang menarik banget dari sini adalah penekanannya kalau ini tuh bukan cuma kiasan loh. Ini beneran sebuah realita yang hidup. Aliran ini tuh nggak peduli kita lagi ngerasa layak atau enggak, dia selalu ada. Tinggal nunggu kesadaran kita aja buat menyambutnya. Oke, konsepnya keren. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana sih caranya aliran yang kedengarannya abstrak ini bisa jadi sesuatu yang nyata dan bisa kita rasakan? Nah, jawabannya ada di 3 dimensi utama dalam diri kita. Disinilah rahmat itu menjadi nyata. Nah, ini dia 3 salurannya. Fisik, kolb atau hati, dan ruh. Tiga-tiganya inilah yang mengubah energi ilahi jadi pengalaman nyata. Dan masing-masing punya peran yang unik banget. Yuk kita lihat satu-satu. Dimensi yang pertama itu tubuh fisik kita. Jadi setiap gerakan yang kita lakukan dengan kesadaran penuh, tangan yang memberi, kaki yang melangkah untuk kebaikan, itu bukan lagi sekedar tindakan fisik biasa. Itu adalah rahmat yang sedang mengambil bentuk yang nyata. Selanjutnya, kolb atau hati spiritual. Anggap aja ini wadahnya. Ketika hati kita bersih dari ego, dia jadi wadah yang sempurna. Getaran emosi yang tulus seperti cinta, rasa syukur, itu langsung menjadi cahaya yang memancar keluar, sebagai perpanjangan langsung dari rahmatnya. Dan yang terakhir, tapi paling fundamental, adalah ruh. Inilah jembatan utama kita. Ruh yang sadar secara langsung menyalurkan energi ilah yang murni ini ke seluruh bagian diri kita, menyatukan dimensi fisik dan hati kita dalam satu aliran yang harmonis. Oke, ini nih bagian yang paling seru. Kita tuh nggak cuman pasif nerima aja. Kita bisa secara aktif membuka diri kita untuk aliran ini. Nah, sumber materi kita menawarkan 4 cara praktis untuk melakukannya. 4 langkah yang ada di layar ini adalah kunci praktis untuk mengubah konsep ini jadi pengalaman hidup sehari-hari. Simpel tapi dalam banget. Coba kita intip beberapa contohnya ya. Praktek pertama ini yang paling dasar tapi luar biasa kuat. Setiap tarikan napas jadi sebuah tindakan sadar untuk menerima pemberian Tuhan, dan setiap hembusan napas jadi kesempatan untuk melepaskan semua ketegangan, rasa takut, dan ego. Keren kan? Tindakan biologis biasa jadi ibadah yang hidup. Nah, contoh ini nunjukin kalau spiritualitas itu ya di kehidupan sehari-hari. Coba deh pilih satu aja kegiatan rutin. Bisa jalan kaki, ngetik, atau bahkan makan. Saat melakukannya, coba jadi saksi sepenuhnya. Biarkan hati mengamati, ruh jadi jembatan, dan tubuh jadi instrumen. Tiba-tiba, aktivitas duniawi pun jadi meditasi. Terus kalau kita udah mulai nyambung sama aliran ini, rasanya gimana sih? Nah, ada beberapa fenomena spiritual halus yang muncul sebagai tanda-tandanya. Coba deh perhatikan, tanda-tandanya ini bukan soal menjauh dari dunia, justru sebaliknya. Kita jadi lebih damai di dalam, pikiran jadi jernih, dan otomatis pengen berbuat baik. Akhirnya kehidupan sehari-hari yaitu ibadahnya sendiri. Nah, tabel ini ngebantu kita nyambungin titik-titiknya. Jadi, titik nol itu adalah kondisi di mana ego kita larut. Nah, aliran rahmat inilah yang mengisi ruang kosong itu. Terus alkimia halus itu proses membersihkan wadah kita, tubuh, hati, dan ruh, supaya aliran rahmat ini bisa masuk dengan sempurna. Dan ini poin yang penting banget untuk diingat ya. Hidup dalam aliran ini tuh bukan garis finish. Bukan sesuatu yang kita capai terus udah selesai. Bukan. Ini adalah sebuah perjalanan berkelanjutan. Sebuah cara baru untuk menjalani hidup. Wow, kutipan ini benar-benar menangkap semua intinya dengan sangat indah. Kalau kita sadar dari detik ke detik, kita menjadi saluran abadi, di mana hidup kita sendiri menjadi sebuah fikir, sebuah ingatan yang konstan kepadanya.
Jadi fokusnya itu bergeser, bukan lagi sibuk ngejar-ngejar pencerahan, tapi hidup tercerahkan di setiap saat, setiap napas, setiap langkah, setiap interaksi adalah kesempatan untuk menjadi medium bagi cahaya dan rahmat ilahi. Dan sebagai penutup, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Ini bukan lagi soal teori, tapi soal praktek. Mungkin lewat satu tarikan napas yang sadar, atau satu tindakan kebaikan yang tulus. Hari ini, bagaimana Anda akan membiarkan rahmat itu mengalir melalui diri Anda mulai dari sekarang?